Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Yusita Hartati. Hari ini saya akan membahas tentang Bab 4 Instrumen Hukum Lingkungan Nasional, Perencanaan, Dokumen Lingkungan, dan Perizinan. Yang diantaranya ada beberapa poin, yaitu poin pertama, pengantar kelembagaan, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan ekoregion. 3. Kajian lingkungan hidup strategis. 4. Baku mutu lingkungan hidup yang ada sebab dan akibat. 5. AMDAL dan UKL atau UPL. 6. Analisis lingkungan hidup, dan yang terakhir, perizinan lingkungan hidup. Pertama, pengantar kelembagaan. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia yang tergolong hak asasi. Pengaturan hak atas lingkungan hidup yang beberapa konvensi dan undang-undang, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bahwa dasar pengaturan tersebut, maka hak warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu bentuk sosial dalam fundamental rights. Hal ini sesuai dengan pendapat Philippus M. Hudson. Makna hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak sosial adalah setiap warga berhak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat dari negara, karena itu ada kewajiban bagi negara untuk memenuhi kebutuhan setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28H. Kewajiban warga negara dalam memenuhi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang PPLH. Salah satu tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini adalah memenuhi hak asasi manusia untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam hukum administrasi, tindak pemerintahan dilakukan untuk penyelenggaraan fungsi pemerintahan dibagi dalam beberapa jenis. Pembagian tindak pemerintahan yang sudah dijabarkan oleh Ten Berke. Berdasarkan jenis dan tindak pemerintahan, maka tindakan pemerintahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ada beberapa, diantaranya. Yang pertama, pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, melakukan kerjasama atau kontrak. 3. Melakukan tindakan nyata. 4. Melakukan peraturan bersama. 5. Menempatkan atau menetapkan keputusan, khususnya perizinan. Dan yang keenam, melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai suatu tindak pemerintahan harus sesuai dengan keabsahan atau legalitas tindak pemerintahan yang meliputi 1. Wewenang, 2. Substansi, dan yang ketiga prosedur. Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup sebagai dasar hukum dalam perlindungan dan pengelolaan tetap memberi legitimasi kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota dalam melaksanakan kewenangan pengelolaan lingkungan. Secara legalitas formal, maka upaya pemerintah melindungi dan mengelola lingkungan hidup dalam mendasar pada aspek wewenang. Peraturan aspek wewenang ini tercantum dalam Pasal 63 Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota.
Lanjut poin yang kedua, yaitu rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan ekoregion. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaan dalam kurun waktu tertentu. Sesuai dengan definisi tersebut, maka tindak pemerintahan yang tergolong dalam tindakan perencanaan. Dalam negara hukum, kemasyarakatan modern, tindak perencanaan selaku figur hukum dari hubungan hukum administrasi. Dengan demikian, RPPLH ini dibentuk dalam produk hukum yang berupa ada 3 poin. Pertama, RPPLH nasional dibentuk dalam peraturan pemerintah. Yang kedua, RPPLH provinsi dibentuk dalam peraturan daerah provinsi, dan RPPLH kabupaten atau kota dibentuk dalam peraturan daerah kabupaten atau kota. Penyusunan RPPLH ini sebagai tindakan perencanaan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dilakukan dengan minimal memenuhi 5 komponen dari proses yang dinamis dan interaktif untuk pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup, yaitu inventarisasi, evaluasi, perencanaan, pengelolaan, dan pemantauan. Tindakan perencanaan yang meliputi beberapa komponen tersebut juga tergambar dalam pasal 5 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mencantumkan bahwa perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui beberapa tahap. Pertama, inventarisasi lingkungan hidup. Yang kedua, penetapan lingkungan ekoregion dan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini sebagai upaya perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Karena itu, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup saling terkait dengan dokumen rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang dan rencana tata rencana wilayah. Untuk pemerintahan daerah, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dikaitkan dengan RPJMD, RPJPD, dan RT/RW daerah. Tahapan penyusunan rencana pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dapat digambarkan dalam skema berikut ini. Tahap inventarisasi lingkungan hidup merupakan tahap pengumpulan data dan informasi tentang potensi dan kondisi lingkungan hidup yang ada pada suatu wilayah. Tahapan inventarisasi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi ada 6. Pertama, potensi dan kesediaan. 2, jenis dan jenis yang dimanfaatkan. 3, bentuk penguasaan. 4, pengetahuan dan pengelolaan. 5, bentuk kerusakan, dan 6, konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan. Hasil inventarisasi lingkungan hidup yang digunakan sebagai penetapan wilayah ekoregion yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup setelah berkoordinasi dengan instansi terkait. Tujuan inventarisasi lingkungan hidup dalam penetapan wilayah ekoregion adalah untuk menentukan daya dukung dan daya tampung, serta cadangan sumber daya alam. Penetapan wilayah ekoregion dilaksanakan dalam mempertimbangkan kesamaan A. Karakteristik bentang alam, B. Daerah aliran sungai, C. Iklim, D. Flora dan fauna, E. Sosiobudaya, F. Ekonomi, G. Kelembagaan masyarakat, dan yang terakhir hasil inventarisasi lingkungan hidup. RPPLH ini disusun sebagai pedoman dan arahan perencanaan yang komprehensif dalam melaksanakan pembangunan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan tetap memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan
agar memenuhi daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Hal ini sesuai dengan tujuan perencanaan lingkungan hidup yang tertuang dalam EPAA. Tujuan yang tertuang dalam EPAA ini juga masuk dalam penyusunan RPPLH yang digunakan sebagai dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah. Selama ini RPJP atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dituangkan dalam bentuk undang-undang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dalam peraturan daerah. Demikian sama halnya dengan RT/RW nasional yang dituangkan dalam undang-undang dan RT/RW daerah yang dituangkan dalam peraturan daerah. Tapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap problem ini mengenai bentuk hukum yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah menjadi dasar dalam penyusunan RPJP dan RT/RW yang kedudukan hukumnya lebih tinggi, yaitu undang-undang. Secara hierarki, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak dapat dijadikan konsideritan mengingat. Dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, misalnya PP menjadi dasar mengingat undang-undang. Namun, secara substansial, RPPLH ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk menyusun substansi RPJP dan RT/RW agar terjadi harmonisasi dan sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Hal ini akan berbeda dari dokumen RPPLH tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tingkat provinsi dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tingkat kabupaten atau kota dibentuk dalam produk hukum peraturan daerah. Produk hukum ini memiliki derajat yang sama dengan produk hukum untuk RPJP dan RT/RW, sehingga pada Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Hukum dapat digunakan menjadi konsistensi mengingat dalam penyusunan bentuk hukum RPJPD dan RT/RW daerah. Lanjut poin yang ketiga, yaitu kajian lingkungan hidup strategis. Kajian lingkungan hidup strategis ini disingkat sebagai KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipasif untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah atau kebijakan dan rencana atau program. Instansi yang menyusun KLHS ini adalah pemerintahan provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, sesuai dengan wilayah administrasinya. Namun dalam kewenangan penyusunan harus saling berkaitan dan saling mendukung agar terjadi keserasian dan keharmonisan kondisi dan wilayahnya. KLHS sebagai rangkaian analisis yang sistematis tentang potensi lingkungan hidup yang berisi tentang yang pertama, kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan. Yang kedua, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup. Dan yang ketiga, kinerja layanan atau jasa ekosistem. 4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam. Kelima, sistem kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim. Dan yang keenam terakhir, tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Jika berdasarkan KLHS dinyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampau, maka pemerintah atau pemerintahan daerah wajib memperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan menghentikan segala usaha atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung. Sesuai dengan substansi dan fungsi KLHS yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, maka penyusunan KLHS harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan sebagai wujud partisipasi masyarakat. Dalam praktik selama ini,
upaya mencegah kerusakan lingkungan akibat pembangunan hanya didasarkan pada analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Tapi, sebagai bentuk pencegahan, hal itu belum dianggap optimal untuk mencegah pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Karena itu, pemerintah melalui Undang-Undang PLH mewajibkan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota menyusun KLHS agar penyusunan ini sinergi dengan perencanaan pembangunan dan tata ruang wilayah. Maka pemerintah telah membentuk Peraturan Menteri sebagai pedoman penyusunan KLHS. Peraturan Menteri yang menjadi dasar penyusunan KLHS meliputi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis. B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.